Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan istinabah. Baik adik-adik sekalian, ini adalah materi perdana pada semester yang kedua ini. Baik, semuanya dibuka buku paket halaman 51. Ya, pada halaman 51. Lihat di situ ada di atas tulisan ad-darsu ats-tsalitsu. Ad-darsu artinya adalah pelajaran, kemudian ats-tsalitsu artinya adalah yang ketiga. Pada semester 1 kita sudah mengambil ad-darsu al-awwal dan ad-darsu ats-tsani. Ad-darsu al-awwal artinya pelajaran pertama, ad-darsu ats-tsani adalah pelajaran kedua. Sekarang kita masuk pada ad-darsu ats-tsalitsu, pelajaran yang ketiga. Kemudian di bawahnya di sisi pojok kanan ada tulisan al-hiwaru. Al-hiwaru. Al-hiwaru artinya adalah percakapan. Nanti adik-adikku sekalian, pada percakapan ini akan diisi oleh beberapa pelaku yang mereka semua berjumlah dari dua orang atau lebih ya. Namanya hiwar atau percakapan itu minimal 2 orang. Nah, pada percakapan nanti berapa orang, maka kita akan ketahui setelah kita masuk pada buku materi ya. Jadi yang namanya percakapan itu minimal 2 orang. Karena tidak mungkin kalau 1 orang melakukan percakapan, dia berbicara sendiri, dia berjawab sendiri, itu tidak mungkin. Jadi namanya percakapan minimal 2 orang. Untuk subtema pada pagi hari ini yaitu adalah fis-suqi. Fi as-suqi. Fi artinya adalah di atau di dalam. As-suqi artinya adalah pasar. Jadi tema pada kesempatan ini adalah hal-hal seputar di pasar. Jadi keadaan di pasar ya. Kalau sebelumnya fil mal'abi, di tempat bermain, atau inda al-fakihani, di sisi tukang buah. Kalau hari ini yaitu adalah fi as-suqi, di pasar. Kita lihat di kotak situ ada beberapa gambar ya, buah-buahan yang ini semua tersedia pada sebuah tempat yaitu pasar ya. Yuk kita buka dan masuk pada buku paket halaman 51. Di situ ada tulisan al-abu. Ya, ini adalah pelaku pertama pada percakapan yang akan kita pelajari. Kemudian pelaku yang kedua adalah al-bintu. Ya, kemudian pelaku yang ketiga adalah at-tajiru. Ya, kemudian pelaku yang keempat adalah al-ibnu. Ya. Jadi nanti adik-adik di sini pelaku atau orang yang terlibat dalam percakapan ini ada 4 orang. Yang pertama adalah al-abu, kemudian yang kedua al-bintu, kemudian yang ketiga adalah at-tajiru, kemudian yang keempat adalah al-ibnu. Baik, kita masuk al-abu. Al-abu. Al-abu ini artinya adalah ayah atau bapak. Ya. Kalau dia dihapus alif lamnya itu adalah bapak, cuman umum. Bapak siapa? Ya, karena umum kalau nggak ada alif lamnya. Tapi kalau ada alif lamnya menjadi khusus. Orangnya sudah diketahui. Bapak itu, jadi ada seorang bapak yang sudah diketahui orangnya. Dia berkata, "Madza satashtarina ya binti?" Madza satashtarina ya binti? Madza adalah diantara jenis kata tanya dalam bahasa Arab. Ya, kita tahu dalam bahasa Arab ada beberapa jenis kata tanya. Ada madza, ada hal, ya, ada man, ada aina, ada liman, ya. Masing-masing memiliki arti dan masing-masing memiliki cara untuk menjawabnya. Nah, untuk madza ini artinya adalah apa yang. Sama seperti pada semester 1, madza turidu minal fakihati, apa yang engkau inginkan dari buah. Nah, sama ini madza
artinya adalah apa yang satashtarina, yang akan engkau beli. Tashtarina ini kata kerja yang artinya membeli. Dan ini fi'il mudhari, kata kerja mudhari. Apa itu kata kerja mudhari atau fi'il mudhari? Kata kerja yang sedang dilakukan saat ini atau yang akan datang. Ya, kita tahu bahwasanya kata kerja atau fi'il dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada kata kerja fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Fi'il madhi kata kerja menunjukkan pekerjaan yang dikerjakan pada masa lampau. Atau fi'il mudhari, ya, itu kata kerja yang dikerjakan pada waktu saat ini atau yang akan datang. Fi'il amar kata kerja berupa perintah seperti permintaan. Ya. Mada satashtarina ya binti, apa yang akan engkau beli? Engkau. Fi'il kata kerja membeli itu sedang membeli, aslinya adalah yashtari, sedang membeli. Dia sedang membeli. Tapi karena di sini pelakunya adalah anti atau engkau, satu orang perempuan, maka dia berubah menjadi tashtarina. Ya. Ya artinya wahai, binti anak perempuanku. Ya. Ya artinya wahai, maka di Al-Qur'an ada ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, atau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atau ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya itu artinya wahai. Binti ini aslinya bintun. Bintun itu artinya anak perempuan. Tapi kalau ada tambahan ya di sini, ya, ini sebagai bentuk penyandaran. Bintun anak perempuan, tapi kalau ada ya menjadi binti anak perempuanku, disandarkan kepada diriku. Ya, seperti abun misalkan, ayah. Tapi karena pengen disandarkan kepada dirinya, abi menjadi ayahku. Atau umun, artinya ibu, ditambahkan ya menjadi ibuku. Atau akhun, saudara laki-laki, ditambahkan ya menjadi saudaraku. Atau ukhtun, saudari, ditambahkan ya menjadi ukhti. Dan kalau ditambahkan ya mati, sebelumnya itu harokatnya pasti kasroh. Ya. Oh, ini banyak semut-semut kecil. Pengen mau belajar ini. Ya, kita singkirkan sebentar. Baik. Jadi madza satashtarina ya binti, apa yang akan engkau beli wahai putriku atau wahai anak perempuanku. Jadi bapak yang sudah diketahui itu dia bertanya kepada anak perempuannya, apa yang akan engkau beli wahai anak perempuanku. Kemudian karena anak perempuan itu ditanya oleh bapaknya, al bintu, anak perempuan itu, maksudnya anak perempuan ini sudah diketahui. Dia karena ditanya, mau beli apa kamu wahai anak perempuanku? Dia menjawab, sa'ashtari al-burtuqala wat tuffaha li ummi. Sa'ashtari al-burtuqala wat tuffaha li ummi. Sa'ashtari, aku akan membeli. Sa ini tambahan. Ya, akan. Ya. Sa'ashtari, aku akan membeli. Loh Ustaz, ini membeli, tapi kok bentuknya beda. Kalau yang pertama ini membeli berubah karena apa? Pelakunya adalah anti. Engkau, wahai putriku, engkau, berarti putriku ini perempuan, berarti dia kedudukan seperti kata ganti atau dhamir anti. Kalau ini ashtari, kenapa dia di depan tambahkan alif? Ashtari ini artinya membeli, tapi karena pelakunya ana, saya, maka dia berubah menjadi ashtari. Ini murajaah lagi nih, ilmu yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu atau pada semester lalu, bahwasanya kata kerja dalam bahasa Arab itu dia bentuknya mengikuti kondisi pelaku atau dhamir. Ya, contoh yashtari kalau huwa, yashtari kalau hiya, tashtari kalau anti, tashtarina kalau anta, tashtari kalau ana, ashtari kalau nahnu, nashtari, seperti itu. Jadi kata kerjanya berubah bentuknya. Kalau dalam bahasa Indonesia, makan tetap saya makan, dia makan, mereka makan, kamu makan, kita makan, itu tetap makan. Tapi dalam bahasa Arab tetap apa? Tidak bisa seperti itu. Ada perubahan.
Sa'ashtari, aku akan membeli al-burtuqala. Al-burtuqala artinya adalah jeruk, wa dan at-tufaha, apel, li ummi, untuk ibuku. Li ini menunjukkan untuk, ya, maksud, ya. Bisa juga li ini menunjukkan untuk kepemilikan, ya. Tapi lam di sini maksudnya adalah untuk atau memiliki maksud. Li ummi, untuk ibuku. Jadi anak perempuan yang ditanya sama bapaknya, kamu mau beli apa, wahai putriku? Karena dia ditanya, dia menjawab, sa'ashtari al-burtuqala, aku akan membeli buah jeruk dan buah apel untuk ibuku. Untuk ibuku, li ummi, untuk ibuku, li. Di Al-Quran itu ada, ya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwasanya salatku dan ibadahku atau sembelihanku dan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Lillah ada lam di situ, untuk Allah Tuhan semesta alam. Ya, jadi kalau ada li artinya adalah untuk. Kemudian bapak itu karena udah tahu keinginan dari putrinya pengen beli buah jeruk dan buah apel, kemudian bapak itu bertanya kembali. Akan tetapi bertanyanya bukan kepada putrinya, bertanya kepada pedagang yang ada di situ, pedagang buah. Dia bertanya, hal indaka al-burtuqalu wat-tufahu? Hal indaka al-burtuqalu wat-tufahu? Hal artinya adalah apakah? Indaka, engkau memiliki. Engkau di sini ka ini karena dia domirnya anta, ya. Inda artinya memiliki atau punya. Kita tahu bahwasanya inda ini memiliki arti masing-masing, bisa menjadi di sisi, bisa juga menjadi arti apa? Punya atau memiliki. Nah, kita semester 1 sudah ambil inda al-fakihani, di sisi tukang buah. Nah, kalau inda di sini bukan di sisi, artinya adalah memiliki. Ustadz, bagaimana kita bisa tahu atau membedakan inda yang dimaksud, apakah dia di sisi atau memiliki? Bagaimana caranya? Kita harus paham konteks kalimatnya, ya. Seperti dalam bahasa Arab ada ainun, artinya bisa mata, bisa mata air juga, bisa juga seseorang, bisa juga ainun itu artinya mata-mata atau intel gitu, ya. Jadi memang bisa juga ainun itu artinya penyakit. Padahal katanya satu ainun tapi maknanya banyak. Lah, bagaimana kita bisa membedakan? Cara bisa membedakan adalah melihat konteks kalimatnya. Nah, di sini inda di sini adalah memiliki. Dia bertanya kepada orang lain, yaitu pedagang. At-tajir artinya pedagang. Apakah engkau memiliki? Engkau ini kembali kepada pedagang ini, karena dia laki-laki menjadi indaka. Kalau pedagang ini perempuan, indaki. Kalau pedagangnya ada dua, indakuma. Atau pedagangnya banyak, hal indakum, ya. Atau pedagang perempuan lebih dari dua, indakun, ya. Jadi ka ini menyesuaikan dengan orang yang diajak bicara. Hal indaka, apakah engkau memiliki atau punya al-burtuqal, jeruk, wat tufah dan apel? Maksudnya apakah kamu jual atau punya barang yang kamu jual, salah satunya adalah jeruk dan apel? Kemudian pedagang tersebut menjawab, na'am, ya, ada, ready. Kenapa dijawab dengan na'am? Karena pertanyaan hal, apakah, itu kalau tidak na'am, kalau tidak la, ya atau tidak. Nah, karena dia ditanya tentang buah yang diinginkan dan stoknya ada pada dirinya, maka dia menjawab na'am, ya. Kemudian bapak tersebut karena sudah mengetahui bahwasanya barangnya ada, dia mengatakan, min fadlika uridu kilo minal burtuqali wa kilo minat tufah. Min fadlika uridu kilo minal burtuqali wa kilo minat tufah. Min fadlika artinya adalah bila berkenan, ya, ini seperti kata-kata yang menunjukkan permisi,
ya, menunjukkan kesopanan gitu ya. Pangapunten kalau kata bahasa orang Sundanya, atau kata bahasa Jawanya nun sewu gitu ya, atau bahasa Cilegonnya ampura gitu ya. Ya, menunjukkan tentang izin atau kesopanan, tata krama atau adab ya, permisi. Jadi sebelum meminta sesuatu itu ya izin dulu atau maaf gitu ya. Itu arti dari min fadlika. Seperti nanti siswa atau siswi mau izin sama ustadznya sebelum ke toilet, min fadlika, permisi, min fadlika ya ustadz, permisi wahai ustadz ya, seperti itu. Masya Allah, ini banyak semut. Min fadlika, uridu, aku menginginkan, kilo, kilo ini 1 kilo, ini ukuran berat ya, minal burtukoli, dari buah jeruk, wa kilo, dan 1 kilo, minal, dari atufah, dari buah apel. Maksudnya permisi atau bila berkenan, aku menginginkan 1 kilo. Maksudnya menginginkan untuk membeli, bukan minta ya. Saya mau 1 kilo dari buah jeruk dan 1 kilo dari buah apel. Seperti itu. Kemudian at-tajir, na'am, siap, ya. Ya, seperti itu. Jadi intisari percakapan pada halaman 51 pada tema fisuki di pasar, itu percakapan antara bapak yang sedang membawa putrinya ke pasar dengan seorang pedagang. Jadi bapak itu dia nanya dulu nih kepada putrinya, apa yang akan engkau beli wahai putriku? Kemudian putri tersebut menjawab, aku akan membeli buah jeruk dan buah apel. Untuk siapa? Untuk ibuku. Maksudnya istrinya si bapak ini. Kemudian bapak itu karena tahu keinginan anaknya adalah membeli 2 buah itu, maka dia langsung bertanya kepada pedagang buah yang ada di situ, hal indakal burtuqal wa tufah, apakah engkau memiliki buah jeruk dan apel? Itu 2 jenis buah yang diinginkan oleh putrinya. Kemudian pedagang tersebut menjawab, na'am, ya ada, ready. Kemudian bapak tersebut mengatakan kembali, min fadlika, bila berkenan, uridu kilo minal burtuqali wa kilo minat tufah, saya menginginkan 1 kilo dari buah jeruk dan 1 kilo dari buah apel. Kata pedagangan, na'am, ya, siap. Kemudian sekarang kita masuk pada sisa percakapan yang ada pada halaman 52. Jadi buku ini afwan ya, ada sedikit coretan-coretan ini dari anak. Ya, barangkali pengen belajar nulis cuman bukan pada tempatnya, mohon dimaklumi ya. Sekarang kita fokus pada percakapan yang ada pada halaman 52 yang di atas. Kemudian al-abu, bapak itu berkata kembali, mada turidu minna ya ibni, mada, apa yang, turidu, engkau inginkan. Engkau di sini satu orang laki-laki, ya, wahai, ibni, anak laki-lakiku. Nah, kalau yang tadi kan anak perempuan, sekarang anak laki-laki. Jadi ceritanya mungkin nih bapak nih, dia ke pasar bawa 2 anaknya, yang satu putranya, satu putrinya. Kalau yang pertama dia melakukan percakapan terlebih dahulu kepada putrinya. Nah, sekarang dia melakukan percakapan kepada putranya. Kalau dia yang pertama sudah tahu apa keinginan putrinya, kemudian dia menanyakan kepada pedagang, kemudian pedagang tersebut mengatakan apa yang diinginkan itu ada, maka dia memesan masing-masing 1 kilo dari buah yang diinginkan. Sekarang dia bertanya kepada salah satu putranya yang diajak mungkin ke pasar, apa yang engkau inginkan wahai anak putraku? Ya, turidu, engkau inginkan. Ya, wahai ibni, artinya ibnun, ibni itu dari ibnun. Ibnun itu artinya anak laki-laki. Karena kita pernah dengar Muhammad bin Abdillah, Muhammad anak laki-lakinya Abdillah. Ya. Kemudian ada ya nisbah di sini menisbatkan bahwasanya anak laki-laki itu milikku. Ya, ya ibni, apa yang engkau inginkan wahai anak laki-lakiku? Kemudian anak laki-laki tersebut karena ditanya oleh bapaknya, beliau menjawab, ana uridu hadhihi albiti khotaya abi. Ana artinya saya, uridu menginginkan,
Hadihi ini menunjukkan isim isyarah, isyarat yang dekat. Ini al-bitikhata, buah semangka. Ya wahai abi. Nah, artinya abun, cuman gak ada ya nisbah, dinisbatkan kepada dirinya, wahai ayahku. Jadi anak laki-laki ini menjawab pertanyaan yang diajukan oleh bapaknya, yang beliau bertanya apa yang diinginkan, wahai putraku. Kemudian karena ditanya, dia menjawab, saya menginginkan buah semangka ini, wahai ayahku. Sekarang sebaliknya, wa anta madza turidu ya abi. Sekarang wa dan anta, engkau satu orang laki-laki, madza, apa yang, turidu, sedang diinginkan, ya wahai abi, ayahku. Ya. Kenapa di sini pakai anta? Karena ayahnya satu orang dan dia laki-laki. Nggak mungkin pakai anti atau nahnu atau ana. Ya. Dan ini dhamir mukhatab, orang yang diajak bicara satu orang. Dan engkau, apa yang engkau inginkan, turidu. Kalau tadi uridu karena maksudnya adalah ana, kalau ini turidu karena dhamirnya adalah anta. Ya. Wa anta madza turidu ya abi, dan engkau apa yang engkau inginkan wahai ayahku. Jadi yang pertama, bapaknya nanya ke anaknya yang laki-laki, kemudian dijawab oleh anaknya. Sekarang gantian balik bertanya anaknya tentang keinginan yang diinginkan oleh ayahnya. Karena bapak itu ditanya oleh putranya, beliau menjawab, ana, saya, uridu, menginginkan al-inaba. Al-inaba artinya adalah buah anggur. Ya, kalau anaknya yang laki-laki pengen semangka, ini bapaknya pengen anggur. Kalau anaknya yang perempuan tadi menginginkan apel dan jeruk. Nah, bapak ini setelah menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh putranya akan keinginan yang beliau inginkan, maka dia jawab, saya menginginkan buah anggur. Kemudian sekarang bapaknya melanjutkan, min fadlika, permisi atau bila berkenan. Uridu aidon, saya menginginkan lagi atau juga. Aidon ini bisa lagi atau juga, ya. Kilo minal bittikhah, minal bittikhati, ini salah, ini bukan bittikhata, ini bittikhati, wa kilo minal inabi, dan 1 kilo dari buah anggur. Ini inaba, ini salah cetak ini, ya. Jadi dari penerbitnya atau penyusunnya ini mungkin ya terluput, ya. Itulah kitab buatan atau buku buatan manusia, pasti tidak ada yang sempurna terlepas dari kesalahan. Adapun Al-Quran itu tidak ada kesalahan dan kekurangan ataupun aib atau cacat, ya. Lihat, wakilo minal inabi. Kenapa bisa kasroh? Karena sebelumnya ada harful jar, ya, ada kata sambung, dan setiap isim yang sebelumnya harful jar ada kata sambung mesti harokatnya kasroh, ya. Jadi harful jar ini, kata sambung ini tidak masuk kecuali pada isim, kata benda, ya. Ya, bapak ini karena sudah tahu keinginan putranya itu buah semangka dan dia juga menginginkan buah anggur, maka dia pesan lagi nih kepada pedagang yang ada di situ. Min fadlika, permisi atau bila berkenan, saya mau lagi nih, mau pesan lagi nih. Aidon artinya juga atau lagi. Kilo minal bittikhati, 1 kilo dari buah semangka, wa kilo minal inabi, dan 1 kilo dari buah anggur. Kemudian tajir, pedagang tersebut mengatakan tafadhol, silakan. Ya, baik adik-adik sekalian, barangkali itu mungkin yang bisa disampaikan pada materi yang kita ambil yang ada pada halaman 251 dan 52. Kurang lebih mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.